Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safira Aulia El Hakim dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A5. NIM saya 25210101013. Nah, yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Bahrul Munib, SHI, MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah saya yang saya hormati. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau berpresentasi tentang makalah saya, makalah Pancasila yang berjudul tentang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, yang pertama yaitu apa sih Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia? Nah, pertama kita akan menjelaskan tentang pendahuluannya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki berbagai keanekaragaman seperti budaya, adat istiadat, dan kelompok masyarakat yang lainnya. Keberagaman ini justru akan bisa menimbulkan perpecahan atau masalah di dalam banyaknya adat istiadat, keberagaman tersebut. Nah, jika tidak didasari oleh Pancasila, maka dari itu Pancasila di sini adalah Pancasila berperan sebagai norma dasar yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dasar negara atau dasar filsafat negara yang dikenal sebagai Pancasila. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan dalam pengembangan hukum nasional harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma dasar negara. Seperti itu. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang falsafah Pancasila, falsafah negara kita Indonesia, yaitu Pancasila. Di sini Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila memiliki peran penting untuk membentuk kesadaran nasional, persatuan dan kebinekaan negara di Indonesia. Sebagai identitas negara, Pancasila menjadi fondasi bagi pembentukan negara Indonesia yang pluralis, toleran, dan demokratis, yang mencerminkan semangat perjuangan persatuan dalam keberagaman serta komitmen untuk mencapai kesejahteraan bersama bagi seluruh warga Indonesia. Yang membedakan dari negara lain adalah sebagai identitas bangsa, yaitu Pancasila memberikan ciri khas dan karakteristik bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila juga menjadi sumber kebanggaan, kesadaran nasional bagi bangsa Indonesia. Setelah itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, misalnya nilai keadilan yang memiliki makna yang luas dan tidak memihak kepada satu golongan maupun individu tertentu. Unsur-unsur pembentukan Pancasila berasal dari rakyat Indonesia itu sendiri. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa nilai-nilai luhur bangsa yang tercipta merupakan sebuah
kekayaan yang dimiliki dan tidak bisa ditandingi. Pancasila adalah dasar ideologi dan pandangan hidup rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal pribadi, hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Karena itu, Pancasila berperan sebagai sumber etika, moral, hukum, serta pedoman dalam mengembangkan bangsa. Nah, di antaranya adalah 1. Nilai-nilai Pancasila pada ayat pertama, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengimani dengan Tuhan yang Maha Esa, serta memenuhi perintah dan menjauhkan larangannya. Contohnya adalah saling bertoleransi antar umat beragama, saling rukun, menghormati, dan tidak merendahkan agama dan pemeluk agama lainnya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengakui persamaan hak dan kewajiban dan kedudukan semua orang di mata hukum sosial, agama, dan lain-lain, mengedepankan toleransi. Nah, kemanusiaan ini lebih kepada toleransi ya antar sesama manusia, seperti itu. Nah, dan yang sila ketiga adalah nilai-nilai persatuan Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melestarikan kebudayaan Indonesia seperti baju adat, tarian daerah, alat musik, dan saling bekerja sama dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan mengedepankan toleransi atau keadilan, seperti itu. Jadi Indonesia tetap satu kesatuan. Nah, yang keempat, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai ini bisa kita lakukan seperti saling bermusyawarah, menentukan pendapat, kita bermusyawarah tidak mengedepankan pendapat kita pribadi, ya, saling toleransi, seperti itu dalam mengambil keputusan. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari mengedepankan sikap adil kepada sesama manusia. Jadi kita harus bersikap memiliki sikap adil ya antara satu sama lainnya, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, mengedepankan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa saja sih nilai-nilai Pancasila yang penting untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setiap warga Indonesia itu harus dapat memegang peran penting dalam melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila tersebut, yaitu yang pertama, kita bisa mempraktekannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah satu. Nah, dan kita harus
menjamin bahwa masing-masing dari kita itu berhak untuk memilih agama mereka masing-masing, seperti itu. Nah, Pancasila itu sendiri merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah seperti kemanusiaan yang tidak membeda-bedakan suku, atau kita selalu bersatulah, kemanusiaan antara kemanusiaan yang adil dan beradab, memanusiakan sesama kita manusia dan dalam bersifat adil, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pada sila persatuan Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah melestarikan budaya Indonesia, yaitu yang berbeda-beda, bermacam-macam ragam, seperti itu. Kita satukan, tidak berpecah belah. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yang kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bisa mengedepankan sikap adil dan melaksanakan kewajiban dan menghormati hak-hak orang lain. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita mencerminkan sifat adil dan dalam berkehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, seperti itu. Dan mari kita lanjut ke instrumen falsafah bangsa Indonesia dalam memenuhi keadilan sosial. Dalam Pancasila sebagai suatu perisai yang menyeluruh dari nilai-nilai kehidupan rakyat Indonesia, merupakan manifestasi dari penerapan secara refleksi Pancasila sebagai acuan utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini kita ada 3 elemen falsafah dan ideologi negara Pancasila, yaitu yang pertama nilai fundamental, yaitu 5 prinsip utama dalam Pancasila yang mencakup kebutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar ini menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia yang memiliki sifat konsisten. Yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu nilai yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai dasar. Nilai ini berupa sebagai norma dan kebijakan seperti norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sosial, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu penerapan cita-cita atau nilai dasar dalam kehidupan setelah melalui proses norma atau kebijakan yang telah ditentukan. Nilai ini bersifat konkret dan selalu mewujudkan adanya perbedaan dengan nilai dasar. Apabila terdapat perbedaan antara nilai dasar dan praktis, maka aspek yang harus berperan adalah dimensi normatif. Terus fungsi filsafat Pancasila itu apa sih? Nah, filsafat Pancasila mempunyai kemampuan untuk memberikan dan menelusuri kebenaran yang mendalam mengenai sifat negara, ide-ide negara, serta tujuan dari negara itu sendiri. Nah, tujuan negara selalu bisa ditemukan dalam setiap konstitusi yang ada. Oleh karena itu, tujuan-tujuan tersebut tidak selalu identik, bahkan
bahkan seringkali terdapat perbedaan yang menonjol antara satu negara dengan negara lainnya. Tujuan yang fundamental adalah Pancasila yang juga berfungsi sebagai landasan berdirinya negara ini. Fungsi selanjutnya yaitu adalah kita membahas tentang pendapat-pendapat terkait tentang filsafat Pancasila. Ada beberapa pendapat di sini, yaitu yang pertama adalah pandangan Muhammad Yamin. Nah, mari kita ringkas saja, yaitu dalam bukunya yang berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin mengungkapkan bahwa ajaran Pancasila itu sendiri tersusun dalam suatu sistem filsafat yang harmonis. Esensi filsafat tersebut adalah hasil perpaduan pemikiran dari pandangan yang berlawanan. Dari konflik pemikiran tersebut muncul kesepakatan yang serasi. Demikian pula dengan ajaran Pancasila yang merupakan sintesis negara yang muncul dari antites tersebut. Oleh karena itu, penjajah harus dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Pendapat-pendapat lainnya bisa dilihat di makalah saya. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung kepada contoh penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Dalam seperti menunjukkan rasa hormat, sikap yang baik kepada tetangga yang berasal dari berbagai budaya atau suku yang berbeda dari kita. Itu contoh penerapan yang nyata dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah gotong royong dalam masyarakat, ikut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan, menyelenggarakan kegiatan amal, membantu tetangga yang memerlukan bantuan kita adalah itu termasuk bentuk nyata dari penerapan filsafat. Contoh filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan kepedulian sosial kita. Yang ketiga adalah partisipasi dalam musyawarah. Nah, ketika kita membuat keputusan melibatkan semua orang atau anggota dalam diskusi tersebut, kita tidak boleh mendahulukan keinginan kita secara individu. Kita harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu termasuk penerapan atau prinsip musyawarah, yaitu untuk menerapkan falsafah Pancasila sebagai kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Yang kedua adalah yang keempat adalah menghargai orang tua yang lanjut usia, seperti itu. Kita harus menghargai orang tua kita atau yang lebih tua dari kita untuk memberikan perhatian dan penghormatan kepada orang tua serta partisipasi kita dalam kegiatan sosial untuk peduli terhadap orang-orang lansia. Itu juga termasuk contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh-contoh lainnya bisa dilihat di yang terakhir adalah kesimpulan tentang falsafah Indonesia bangsa kita, yaitu Pancasila. Pancasila disebut dengan falsafat karena merupakan
kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia, sehingga menjadi panduan utama bagi negara. Pancasila disebut sebagai ideologi atau filsafat karena ide, gagasan, dan pemikiran yang terkandung di dalamnya berasal dari berbagai unsur masyarakat dengan mencapai tujuan bersama seluruh rakyat Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai bentuk kesepakatan bersama, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan di seluruh rakyat Indonesia, sehingga nilai-nilai kita menjadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang merupakan pedoman dalam kehidupan masyarakat, dengan menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dapat menjaga persatuan, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan mencapai cita-cita yang adil dan makmur. Seperti itu. Demikian presentasi saya dalam menjelaskan Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Saya minta maaf jika ada salah atau banyak kurangnya. Ya, emang banyak kurangnya. Sekian dari saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.